Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Mufidah Abdullah dengan NIM C0312411100. Saya dari Prodi Kedokteran Hewan kelas B kelompok 14. Pertama-tama saya akan menggambarkan proses mitosis terlebih dahulu pada kertas lembar ini. Karena tidak ada meja, jadi saya di bawah ini. Ini interfase profase metafase anafase dan terakhir elipase. Sini yang pertama ada interfase. Nah, interfase ini itu fase pendahuluan. Yang kedua ada fase profase. Pada profase ini akan terbentuk dua kromosom yang terletak di membran inti. Selanjutnya ada fase metafase. Pada fase metafase ini kromosom akan berjajar secara paralel di garis ekuador atau garis tengah. Yang ketiga, empat ada fase anafase. Pada fase anafase ini, kromosom yang tadi akan saling memisahkan diri dan akan berjalan ke arah dua kutub yang berbeda atau disebut sentrosom. Terus pada fase terakhir yaitu fase telofase, yang pada tahap ini benang kromosom yang berbeda akan membentuk pasangan kromosom yang baru dalam membran inti. Pada tahap inilah dihasilkan dua sel anakan yang bersifat diploid atau 2N. Sebab sel yang tadi mengalami pembelahan yang juga disebut dengan sitokinesis. Selanjutnya ini epitel berlapis gepeng bertanduk. Di sini ada stratum basalis. Pertama itu ada stratum basalis. Nah, pada stratum basalis ini yaitu lapisan paling dalam, terletak di atas membran basal. Selanjutnya ada stratum spinosum. Nah, stratum spinosum ini lapisan kedua dari bawah, terdiri dari beberapa sel poligonal yang saling terhubung oleh struktur seperti duri. Selanjutnya ada stratum granulosum. Nah, stratum granulosum ini terdiri dari beberapa lapisan sel gepeng yang mengandung butiran keratohilan prekursor keratin. Ini ada butiran-butiran. Selanjutnya ada stratum lucidium. Stratum lucidium ini lapisan tertipis yang terdiri dari sel-sel mati tanpa inti. Nah, lapisan ini hanya ada di kulit seperti telapak tangan dan telapak kaki. Selanjutnya ada stratum corneum. Nah, pada stratum corneum ini lapisan terluar terdiri dari banyak sel lapisan mati yang penuh dengan keratin. Ini keratin. Dan yang terakhir itu ada stratum
disjunctivum, yaitu merupakan bagian paling luar dari stratum corneum. Sel-sel lapisan ini akan terkelupas secara alami dan digantikan oleh sel-sel baru dari bawahnya. Dan terakhir itu ada cara kerja kelenjar merokrine, apokrine, dan apa tadi tuh? Kelenjar merokrine mengeluarkan produk saat disintesis tanpa menghilangkan bagian sel. Kelenjar merokrine juga dikenal sebagai kelenjar keringat ekrin yang terdapat di hampir seluruh bagian tubuh. Keringat dari kelenjar ini biasanya lebih ringan dan tidak berbau. Selanjutnya ada kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin itu melepaskan sekresi dengan cara menjepit bagian apikel sel sehingga sel kehilangan sebagian sitoplasma. Kelenjar apokrin terdapat pada bagian tubuh yang memiliki banyak folikel rambut seperti kepala, pangkal paha, dan ketiak. Kelenjar apokrin yang terkenal adalah kelenjar susu yang menghasilkan ASI. Yang terakhir ada kelenjar holokrin. Nah, kelenjar holokrin ini sel kelenjar holokrin menyimpan sekresinya sehingga pecah dan melepaskan isinya, sehingga sel menjadi bagian dari sekresi. Kelenjar holokrin merupakan jenis kelenjar ekskrosi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.